Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe channel di bawah ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada pekerjaan yaitu kulkas 2 pintu merek Toshiba dengan keluhannya tidak dingin ya teman-teman, tapi kipas menyala teman-teman katanya ya. Kipas nyala, cuman ini posisi lampunya emang bohlamnya mati ya. Nah ini tidak dingin katanya ya. Kita cek dulu ya, ini posisi lagi nyala, lagi masuk arusnya ya teman-teman ya, masih tertutup. Kita lihat, nah ini kipasnya nyala ya teman-teman ya. Nah biar kelihatan saya tahan dulu. Nah ini kipas nyala ya teman-teman, tapi tidak dingin teman-teman ya. Nah, untuk bodi pun tidak panasnya. Kita cek. Nah kita pasang tang ampere dulu teman-teman ya. Nah ini keadaan mesin tidak hidup teman-teman ya, masih kosong-kosong di ampernya ya teman-teman. Nah mesin pun tidak panas nih teman-teman, tidak ada panas sedikit pun. Nah kita tes pen, arus masuk teman-teman ya. Ini masuk di soket ke relaynya ya, enggak nyambung ke kompresor kayaknya. Ini kita di soket relay aja. Nah ini 220 masuk tetap teman-teman ya. Nah kita cabut dulu ya teman-teman ya. Nah kita balik lagi nih teman-teman ya, posisinya biar kelihatan yang ke perlutnya nyala. Nah teman-teman nyala ya, di tes pen kita balik ya, tetap nyala ini ya. Harus dari timer udah masuk nih teman-teman ya ke kompresor. Ada 220 tapi kompresor tidak bergerak ya, atau panas pun tidak ada teman-teman. Tuh ampernya juga masih kosong-kosong ya teman-teman ya. Nah, kita nanti cek di bagian overload ya. Nah ini overloadnya kita buka ini teman-teman, mungkin ini overloadnya atau relaynya. Tapi ini biasanya kalau relaynya cuman pecah dia masih ada panas ya, ngeden gitu, macet ya. Tapi ini enggak teman-teman, kita cabut aja ya. Kita cek dulu, kita buka. Nah ini emang udah ketahuan teman-teman. Nah ini overload juga udah melembung ya teman-teman. Nah, kita buka dulu soket di relaynya ya. Tuh kenceng nih, agak susah teman-teman. Kemudian udah panas ini. Ini biasanya kan kalau cuma relay doang kan mesin bisa ada panas ya. Nah ini udah bunyi ini. Ini udah ditandakan rusak nih relay teman-teman ya. Nah bunyinya udah keras banget ini teman-teman, kayak udah hancur di dalamnya ya. Nah tuh ya, kalau yang baru kan enggak, kalau yang ini bener-bener kotak-kotak ya. Tapi kalau yang baru enggak. Kita lihat teman-teman, kenapa ini arus dari relay juga, dari relay enggak masuk juga ke mesin teman-teman ya. Nah ini yang baru tidak bunyi teman-teman ya. Nah, kita bawa. Kalau yang rusak nih udah tanda-tandanya begini teman-teman ya. Tapi biasanya kalau pacak begini kan kompresor masih ada, harus masuk ke dalam kompresor, tapi ini tidak ada teman-teman ya. Dua-duanya DLN nya tidak masuk teman-teman. Kita cek ini relaynya, sepertinya sudah hancur teman-teman ya. Jadi soket untuk ke mesinnya juga udah rusak, biasanya tidak masuk untuk arus kompresor. Nah teman-teman tuh lihat ya, ini udah hancur banget teman-teman. Nih ininya sih tuh, lihat tuh hancur. Jadi soket-soket ya, makanya mesin pun tidak ada panas sedikit pun, karena ini soketnya juga di dalam sudah hancur ya teman-teman. Jadi arusnya ini tidak masuk teman-teman ya. Nih, kita ganti aja. Nah, ini
overloadnya juga udah tidak nyambung lagi, udah rusak. Jadi kita ganti dua-duanya teman-teman ya, overload sama relay. Ini kesimpulannya, relay sama overload rusak teman-teman ya. Jadi tidak ada arus masuk ke kompresor, jadi kompresor tidak ada panas ya ataupun macet gitu. Kalau misalkan kerusakan di relay doang itu mesin bisa panas ya, tapi ini mesin adem. Jadi kesimpulannya itu relay dan overload itu udah rusak semua teman-teman. Jadi kompresor tidak nyala ya teman-teman ya. Ini kita ganti yang baru ya. Kalau yang baru ini kita goyang-goyang juga nggak bunyi, tapi ada juga kalau relay yang rusak ya kita goyang-goyang nggak bunyi juga, ada yang semodel itu ya teman-teman ya. Kita pasang dulu ya relay yang baru. Nah kalau kita udah ganti relay masih begitu juga nanti teman-teman ya, berarti overloadnya juga rusak teman-teman ya. Kita coba dulu aja teman-teman ya, kita overloadnya karena udah kembung nih ya, saya yakin sih rusak, cuman kita tes aja teman-teman ya. Ini overload yang baru ada, cuman saya mau tes dulu ya. Ini udah saya ganti ya, yang rusak ganti yang baru ya. Kalau kita ganti relaynya masih tidak nyala nih teman-teman, berarti overloadnya juga udah rusak ya. Tadi saya lihat sih kayaknya rusak itu, cuman kita tes dulu aja teman-teman ya, karena ini arusnya tidak masuk tadi ya, penyakitnya tidak masuk sedikit pun. Kita tes nih, hanya ganti relay aja dulu teman-teman. Kalau nggak bisa berarti overloadnya juga rusak. Oke, nah teman-teman ya, masih tidak bisa teman-teman ya, berarti ini overloadnya rusak, relaynya rusak teman-teman ya. Nanti saya akan cabut dulu ya. Nih udah saya cabut, saya mau akan ganti dulu overloadnya teman-teman. Ini udah saya pasang overload yang baru ya. Nah teman-teman hidup ya. Nah udah hidup ya, ampernya 1,3, nanti dia turun ya. Nah teman-teman berarti ini rusaknya dua-duanya nih teman-teman. Kalau misalkan punya kulkas ya, mesin tidak hidup tapi tidak ada panas di kompresornya ya, tidak ada getaran sama sekali, berarti dua-duanya rusak nih, overload sama relaynya teman-teman ya. Tapi ketika cuman panas gitu, ada panas kompresornya, bisa jadi relay atau macet ya. Nah jadi kesimpulannya ini relay dan overload itu rusak teman-teman. Ini udah saya ganti ya, ini overload yang udah melembung begitu karena panas ya. Nah ini kompresor udah hidup teman-teman ya, body pun udah panas lagi nih ya, udah normal kembali ya. Ini kerusakannya overload dan relay teman-teman ya. Nah udah mulai turun, dia kan setup pertama itu 1,2 ya tadi, sekarang mulai turun, semakin dia dingin nanti turun teman-teman ya. Nah, tuh 1, tuh ya teman-teman. Ini kompresornya 1/6 ya. Ini Toshiba ini bandel emang kompresornya, ini kulkas udah lama punya ya. Ya kompresornya udah bagus nih, normal, ampernya juga normal bener ya teman-teman ya. Ya, nah halus listriknya tuh ya udah bagus, sudah masuk ya. Nah, ya udah ganti yang baru tuh teman-teman, relay dan overloadnya. Ini permasalahannya ya, soalnya harusnya tidak masuk, jadi dua-duanya putus ya, relay dan overloadnya ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya akan cabut dulu ya teman-teman ya, saya akan rapihkan nih ke tempatnya. Kita cabut dulu sambil ngegeser-geser, kita tunggu 5 menit atau 10 menit, nanti saya akan colok kembali teman-teman ya. Karena kulkas itu nggak boleh kita
cabut langsung colok lagi ya teman-teman ya. Jadi kita sambil ngerapiin sambil geserkan, ada tuh 5 menit ya, kita langsung colok lagi teman-teman ya. Nah kita geser teman-teman ya ke tempatnya semula. Nah udah bagus, udah normal kembali ya, kita geser ya teman-teman ya. Kita sambil nunggu 5 menit ya, nanti kita colok rapi-rapihin dulu seperti semula sambil menunggu waktu kompresor kita cabut. Itu harus menunggu 5 menit atau 10 menit teman-teman ya, karena ini bukan inverter. Kalau inverter mah bebas mau dicolok juga karena dia nggak nyala langsung kompresornya ya teman-teman ya. Ini udah saya geser, udah saya rapihkan ya. Kita nunggu bentar lagi lah, kita langsung colok. Nah teman-teman kedengeran ya suara kompresornya juga langsung pang ya. Ini udah ada dingin-dinginnya ya, udah normal kembali, bodi pun sudah panas ya, kita pegang kanan kiri sudah panas. Oke, begitu aja teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.